prediksi gue soal Aston Martin menjadi tim kuda hitam di 2023 ternyata menjadi kenyataan. Atau malah mereka tampil jauh lebih baik dari yang gue dan mungkin kalian semua kira. Siapa sangka tim yang musim lalu belum meraih poin sama sekali di 3 balapan pertama 2022, sekarang telah meraih 3 kali podium di 3 balapan pertama 2023. Dan dengan kehadiran Fernando Alonso, Aston Martin semakin meroket. Tapi tentu setiap tim F1 memiliki 2 pembalap. Dan tentu saat ini emang betul Nando adalah pembalap yang menarik perhatian semua orang di tim Just Bayam itu. Tapi di mobil yang satu lagi terdapat Lance Stroll, pembalap yang sudah berada di tim dalam waktu yang cukup lama ya, semenjak bokapnya beli tim Force India atau Racing Point di 2019. Namun, Lance Stroll juga mendapat reputasi sebagai pembalap yang berada di F1 karena bokapnya yang punya tim. Tapi sebenarnya setelah awal 2023, apakah dia sudah membuktikan bahwa dia mau bokapnya punya tim atau enggak, layak berada di F1? Sepanjang karirnya di F1, dia baru mengalahkan rekan timnya itu sekali di 2018, yaitu Sergei Sirotkin. Dan itu pun sebenarnya juga nggak sedominan atau jauh yang orang kira. Atau malah ada beberapa saat Sergei lebih kenceng darinya. Lalu sisanya ya dia kalah. Tapi rekan-rekan timnya itu pun juga bukan kaleng-kaleng ya. Ada Felipe Massa, Sergio Perez, Sebastian Vettel, dan sekarang Fernando Alonso. Dia juga sudah menjalani 6 musim di F1. Dan 2023 akan menjadi musim ke-7-nya. Performa dia sejauh ini di F1 cuma bisa dijelaskan dengan satu kata. Inkonsisten. Memang perlu diakui bahwa dia di harinya merupakan pembalap yang cepat. Biasanya kalau kondisi hujan, dia tuh bisa langsung nge-switch dan perform baik. Tapi nggak jarang juga dia memang nggak memiliki pace dan ya terjun ke bawah. Atau malah lebih parahnya, terlibat dalam insiden yang nggak perlu. Lalu kelemahan dia juga ada di qualifying. Pace dia di qualifying itu sangat lambat kadang-kadang. Sama kayak engineer Haas kalau memberitakan pembalap soal traffic. Musim terbaik dia sejauh ini ialah 2020, di mana mobil pink Mercedes, maksudnya Racing Point, saat itu emang lagi kenceng-kencengnya. Mobil ketiga atau 4 tercepat lah saat itu. Terbukti ketika Checo berhasil menang di Sakir dan Lancelot meraih pole di kondisi hujan di Turki. Nah ini maksud gua tadi, salah satu hari di mana dia nge-switch dan kondisi hujan juga. Boom, langsung pole ya kan? Dan pas race juga boom, pace yang hilang karena ada masalah dengan mobilnya. Tapi musim 2020 secara umum merupakan musim terbaiknya karena dia berhasil meraih pole dan 2 podium di musim itu. Namun, musim terbaiknya pun juga pasti ada kekurangannya. Dan kekurangannya itu ya sama, inkonsisten. Awal musim dia mampu bersaing di papan menengah, ke depan lah gue bilangnya ya. Dan beberapa kali lebih cepat dari Checo. Namun seiring berjalannya musim, mulai tuh inkonsisten dengan pace dia yang entah kemana kadang-kadang dan terlibat dalam insiden yang nggak perlu. Tapi ada saatnya dia juga nggak oke sebenarnya sih di musim itu. Lalu tibalah Aston Martin, dan 2 musim bersama Aston Martin emang nggak bisa nge-backup kita untuk melihat performa aslinya. Karena mobil Aston Martin di 2 musim itu memang nggak sekencang mobil Racing Point di 2020. Maka dari itu, kita akan ngejudge head-to-head dia dengan Asep, rekan timnya saat itu. Dan di 2 musim itu, memang betul dia kalah darinya, tapi nggak sedominan yang kita kira. Menyampaikan Asep yang emang udah nggak berada di level terbaiknya, untuk dekat dengannya di 2 musim itu, menurut gue udah cukup oke. Namun yang masalah utamanya masih sama, inkonsisten. Ini orang sama inkonsisten kayaknya emang jodoh dah. Gak kayak gue yang sampai sekarang belum punya jodoh. Dari sini orang mulai berpikir, ini orang sebenarnya layak atau enggak sih? Nah, beberapa bulan yang lalu gue sempat bahas ini. Dan gue bilang untuk ngejudge Lancelot layak atau nggak berada di F1, dia harus diberikan mobil yang setara atau lebih baik dari mobil 2020. Dari sini, baru kita bisa ngejudge apakah dia sebenarnya layak atau enggak. Mengingat bahwa dia sudah berada di F1 dalam waktu yang cukup lama ya, surprisingly, dan bakal lebih lama lagi selama bokapnya yang punya tim. Kita juga harus mulai sedikit keras terhadapnya. Dan bokapnya juga kalau emang punya tujuan untuk membawa Aston Martin sebagai penantang gelar Jurdun dan memenangkannya di masa depan, dia juga harus sedikit nge-push Lance agar dia bisa nantinya tampil di level itu. Karena kasarnya, sejauh ini, dia belum menunjukkan level itu. Dan progres perkembangan dia juga selalu terhambat karena performa mobil. Lalu datanglah 2023. Dengan Nando sebagai rekan tim, ya banyak orang menganggap bahwa Nando bakal nge-carry
tim itu di 2023. Namun masalah muncul untuk Lance sebelum musim dimulai cuy. Ketika dia mengalami kecelakaan saat bersepeda dan membuat tangannya cedera. Itu berarti dia nggak bisa menjalani testing di Bahrain. Jadi mana itu sebuah ketidakberuntungan ya, yang besar lagi. Karena dia akan menuju Bahrain Grand Prix tanpa ada knowledge tentang EMR23. Itu pun kalau dia udah siap balapan juga di Bahrain Grand Prix ya kan. Singkat cerita, dia bakal balapan di Bahrain, namun belum pulih total ya. Dan saat free practice pun, dia sempat minta bantuan para mekanik untuk mengeluarkannya dari mobil. Namun dia menunjukkan bahwa EMR23 emang kenceng. Dan di quali, meskipun hanya qualified P8, dan sempat main senggol-senggolan juga dengan rekan timnya saat start, dia mau finish di posisi ke-6 di depan Rusli di Mercedes. Dan itu sudah merupakan raihan yang bagus, dengan tangan yang belum pulih total ya kan. GG emang. Di Saudi, dia start P5 dan melakukan manuver menyalip Carlos Sainz yang sangat GG. Dan pace-nya pun juga oke lah. Namun sayang mobilnya bermasalah, dan dia harus DNF di balapan itu. Karena sebenarnya mobil Aston di Saudi itu menurut gue lebih baik dibandingkan saat mereka di Bahrain. Ya, second best lah performanya ya kan, di belakang Red Bull. Jadi sangat disayangkan coy, dia DNF di balapan yang dimana Aston Martin itu cukup strong. Di Australia, dia start P6, tapi lagi dan lagi main senggol-senggolan dengan Saipul kali ini di Ferrari ya kan, pada saat start. Dan jujur ini murni racing incident. Karena dia emang udah stuck aja di situ kan, situasinya udah stuck. Jadi ya sudah racing incident gitu. Balapan berjalan dengan normal untuknya sampai berbagai macam drama dengan beberapa kali red flag. Dia sempat melebar juga saat red flag restart kedua yang kemungkinan besar karena bannya masih dingin dan turun jauh ke belakang. Dan untungnya hasil ditentukan dari sebelum restart chaos itu, yang dimana dia saat itu berada di posisi kelima. Dia finish di situ, namun naik ke P4 karena Kartono kena penalti. Lancelot sejauh ini mengkoleksi 20 poin dan berada di P6 standings. Sejauh ini dia telah membuktikan bahwa mobil EMR23 memang kenceng, dan bukan hanya karena Nando yang ngedrag mobil itu ke atas. Namun ini baru 3 balapan ya, dan apapun masih bisa terjadi. Dia emang kelihatan udah berkembang di musim ini, namun konsistensi dia masih belum bisa terbukti nih, belum bisa kita lihat lagi nih, apakah udah konsisten atau belum, karena baru 3 balapan cuy. Kalau dia nantinya udah bisa konsisten mau mobil EMR23 itu masih kenceng atau secara development udah terkejar oleh tim lain, maka dari situ kita udah bisa bilang bahwa dia sudah membuktikan kelayakannya di F1. Dia layak. Nggak usah mengalahkan Nando dulu lah, karena itu bakal sulit ya cuy ya. Kita realistis aja lah, cukup konsisten aja dan sedikit deket sama dia gitu. Dan meraih poin-poin besar untuk Aston Martin musim ini. Tapi kalau dia masih aja nggak bisa konsisten dan terlibat dalam insiden-insiden yang nggak perlu, maka dia juga udah buktikan kelayakannya sebagai pembalap paling konsisten tapi. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah Lance Stroll sudah buktikan kelayakan di F1 atau emang perlu dijudge lagi di musim ini? Dan kita lihat konsistensinya seperti yang gue bilang tadi. Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.